Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, dan salam sehat. Perkenalkan, nama saya Faisal Ridhoi, biasa dipanggil Pak Ridho. Di sini saya mengajar sebagai guru mata pelajaran PPKN. Pada awal pembelajaran PPKN di kelas 9, kalian akan diajak untuk mempelajari materi tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Setelah mempelajari materi bab ini, diharapkan kalian mempunyai keyakinan yang tinggi akan keberadaan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Lanjut, penerapan Pancasila dari masa ke masa. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa telah disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia. Akan tetapi, dalam perwujudannya banyak sekali mengalami pasang surut. Bahkan, sejarah bangsa kita telah mencatat bahwa pernah ada upaya untuk mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi yang lain. Tantangan masa kini dan masa depan yang terjadi dalam perkembangan masyarakat Indonesia dan dunia internasional dapat menjadi ancaman bagi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Berikut perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara telah dilaksanakan sejak awal masa. Yang pertama, awal kemerdekaan. Yang kedua, Orde Lama. Yang ketiga, Orde Baru. Dan yang keempat, masa reformasi sampai sekarang. Lanjut. Yang pertama, masa awal kemerdekaan. Pada masa ini, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa menghadapi berbagai masalah. Upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila antara lain, yang pertama, pemberontakan PKI. Yang kedua, pemberontakan DI atau TII. Yang ketiga, pemberontakan RMS. Dan yang keempat, PRRI atau Permesta. Lanjut yang kelima, APRA. Dan yang terakhir, perubahan bentuk negara RIS menjadi negara NKRI. Yang pertama, pemberontakan PKI. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau biasa disebut dengan PKI terjadi di Madiun pada tanggal 18 September 1948 yang dipimpin oleh Musso. Dan pemberontakan tersebut bertujuan utama untuk mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis atau biasa disebut dengan mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Selanjutnya, pemberontakan DI atau TII. Pemberontakan DI atau biasa disebut dengan pemberontakan Darul Islam
atau Tentara Islam Indonesia, dengan ditandai didirikannya Negara Islam Indonesia pada tanggal 7 Agustus 1949. Pemberontakan ini dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo dan bertujuan mengganti ideologi Pancasila menjadi syariat Islam. Selanjutnya, pemberontakan RMS. Pemberontakan Republik Maluku Selatan merupakan gerakan separatisme. Separatisme ini mengacu pada orang-orang atau suatu golongan yang ingin memisahkan diri dari suatu kelompok. Dalam hal ini adalah negara. Dan gerakan separatisme ini dapat menimbulkan ancaman terhadap negara. Gerakan ini didirikan pada tanggal 25 April 1950 dan dipimpin oleh Christian Robert Stefan Soumokil. Gerakan ini sudah menguasai beberapa pulau-pulau besar, di antaranya Pulau Seram, Ambon, dan Buru. Selanjutnya, pemerintah revolusioner Republik Indonesia atau disingkat dengan PRRI atau Perjuangan Rakyat Semesta atau biasa disebut dengan Permesta. Gerakan ini merupakan bentuk koreksi untuk pemerintah pusat pada waktu yang dipimpin oleh Presiden Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta. Dan pada tahun 1957 sampai 1958 yang bertepatan di Sumatera dan Sulawesi. Lanjut, Angkatan Perang Ratu Adil bertujuan untuk mempertahankan negara federal yang dibentuk Belanda untuk melawan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno-Hatta. Angkatan Perang Ratu Adil atau disingkat APRA. Angkatan Perang Ratu Adil ini bertujuan untuk mempertahankan negara federasi yang dibentuk Belanda untuk melawan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno-Hatta. Angkatan Perang Ratu Adil ini didirikan pada tanggal 18 Juni 1949 dan dipimpin oleh Kapten KNIL Raymond Westerling. Westerling memandang dirinya sebagai sang Ratu Adil yang diramalkan akan membebaskan rakyat Indonesia dari tirani. Selanjutnya, perubahan bentuk negara dari Republik Indonesia Serikat menjadi NKRI. Berhasil melaksanakan pemilu pertama tahun 1955 yang selama ini dianggap paling demokratis. Anggota konstituante hasil pemilu tidak dapat menyusun undang-undang dasar seperti yang diharapkan, dan terjadi krisis politik
ekonomi, dan keamanan. Kesimpulan materi hari ini yaitu perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa semenjak awal kemerdekaan sampai dengan sekarang masih banyak menghadapi berbagai masalah. Bahkan ada upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila, antara lain pemberontakan PKI, pemberontakan DI atau DII, pemberontakan PMS, PRRI atau Permesta, pemberontakan APRA atau perubahan bentuk negara Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke anak-anak, itu saja pemaparan materi hari ini dari saya mengenai penerapan Pancasila dari masa ke masa. Dan untuk tugas hari ini ada 2 soal. Yang pertama, sebutkan beberapa upaya pemberontakan pada masa awal kemerdekaan yang bertujuan untuk mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Nomor 2, sebutkan tokoh-tokoh siapa saja yang terlibat pada masa awal kemerdekaan. Bisa dipahami ya? Baik, terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.